Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita kepada channel saya yang bernama Sugan Supri. Kali ini kita akan membahas pohon durian yang daunnya kering ataupun keriput ataupun dan akhirnya berguguran. Cara menanganinya dia seperti ini. Kita tidak bisa mempraktekkan ya, kita hanya bisa teori. Karena kalau dalam praktek kita belum tentu tahu hasilnya bagaimana. Tapi kalau kita lihat dengan teori ataupun hasilnya, kita akan memberikan teorinya. Kita lihat dulu hasilnya, baru kita akan jelaskan teorinya. Seperti ini. Kita lihat daunnya yang di bawah. Nah itu daun durian. Dia mengering ataupun daun yang terkena hama seperti ini. Nah ini, lama kelamaan daun ini akan mengering ataupun keriput dan akhirnya berguguran dan jatuh. Cara menanganinya dia seperti ini. Yang pertama, dia harus terkena sinar matahari di pagi hari. Usahakan setiap 2 hari sekali dia harus dilakukan penyemprotan hama ya, seperti ini. Nah ini daun dia mulai mengeriting, tidak seperti yang di bawah. Nah ini dia segar, dia mengeriting, mengkeriput dan akhirnya dia akan berguguran. Berarti di bawahnya dia ada binatang yang seperti ini. Nah ini itu adalah binatang ya, ataupun hama. Itu disemprot pada sore hari sekitar jam 5:30 ya, 5:30. Kenapa? Karena di waktu 5:30 itu kan sudah mendekati menjelang malam. Binatang itu akan bergerak pada malam hari. Pada saat binatang itu bergerak pada malam hari, dia akan terkena daun yang sudah kita semprot tadi. Yang daun tersebut sudah mengandung obat ataupun racun hama. Dan ketika itu juga hama tersebut akan mati sedikit demi sedikit. Obat hama itu bisa disebut dengan obat bestok. Cara pemakaiannya, dia tergantung tutup bestoknya. Jika tutup bestoknya itu besar, dalam satu tangki dia hanya dikasih 1 tutup saja. Tapi jika tutup botol bestok itu kecil, dia harus dikasih 2 tutup botol dalam 1 tangki penyemprotan. Nah, jika tidak disemprot, dia akan seperti ini. Nah, keriput, keriting dan akhirnya akan mati ya nih. Ini dia akan seperti ini dan lama kelamaan dia akan berguguran. Contoh yang di pucuk ya, kita lihat ya. Nah, ini daun sudah kuning. Ini akan bergugur. Nah, kan lepas. Ini juga. Nah, ini lihat daun ini lepas dan ini tumbuh tunas. Nah, tumbuh tunas. Begitu juga yang di atas sana. Nah, itu sudah bertunas dan bertunas. Nah, penanganannya ada seperti ini yang saya bilang tadi. Dia harus terkena matahari setiap pagi, siang, sore dan malam. Karena hama dia tidak akan mau terkena panas. Dia akan sembunyi di balik daun seperti ini. Nah, ini. Tapi kita lakukan penyemprotan pada sore hari 5:30 karena hama akan bergerak pada malam hari. Ketika dia bergerak, daunnya sudah kita kasih obat yaitu bestok. Dan lama kelamaan daun itu akan sembuh ataupun bertunas. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini daun tunasnya ya. Jika lambat penanganan, dia akan seperti ini. Ini kuning dan akhirnya mati ya itu. Kan lepas daunnya kan. Ini menandakan daun ini sakit, maka harus diperlukan intensif dan akhirnya
ini akan tumbuh tunas. Nah ini dia. Kita lihat dulu ya pertumbuhan pohonnya ya, agar kalian mengerti. Nah ini daunnya. Itu hamanya di bawah pohon daunnya. Tapi dia sudah bertunas. Nah kalau dia tidak disemprot, maka pucuknya akan terkena ataupun terserang hama seperti ini juga. Nah ini dia akan menyebar ke daun yang masih muda. Maka jangan sampai terlambat penanganannya. Kalian harus menyemprotnya secara rutin, minimal 2 hari sekali pada sore hari. Dan yang paling penting itu penyemprotannya pada musim hujan ya. Maksudnya bukan pas hujan disemprot ya, bukan. Nyemprotnya ketika setelah selesai hujan, kan daunnya basah. Biarkan daun itu agak sedikit kering sedikit, baru kita semprot. Karena setiap habis hujan, daun itu ada binatangnya atau hamanya, dia akan bergerak. Karena dia merasa segar terkena air hujan, dia akan bergerak. Nah, maka sebelum kita terlambat, kita harus menyemprotkannya terlebih dahulu, agar hama itu berjalan di daun dan akhirnya dia akan mati karena daun tersebut sudah kita semprot dengan hama. Daun itu akan mengkeriting dan juga akan berjatuhan seperti ini. Nah ini daun yang sudah jatuh ya. Ini saya tidak bisa mempraktekkan ya, karena kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi setelah sudah ada hasil, sudah ada tunasnya, sudah menandakan pohon ini dijamin hidup, kita akan memberikan teorinya. Nah, mungkin dengan teori saya ini, kalian akan mempraktekannya langsung. Nah, ini ya. Nah, ini tunasnya. Nah, tapi walaupun sudah tumbuh tunas seperti ini, jangan telat untuk menyemprot ya, tetap harus disemprot. Karena daun-daun yang sebelumnya masih ada hamanya. Ini. Kita lihat tunasnya yang di bawah. Nah, ini tunas ya. Ini tunas. Ini tunas. Ini tunas. Pada umumnya sebelum tunas ini ada cabangnya di sini ya. Ini cabang. Itu dia berguguran disebabkan daun hama yang saya bilang tadi. Tapi setelah saya lakukan penyemprotan, daun itu akan bergugur dan berganti, yaitu bertunas. Nah, maka daun yang akan mengeriting ataupun keriput ataupun berguguran yang ada di pucuk itu akan tumbuh tunas kembali dan membuat pohon durian akan tumbuh subur kembali. Nah, ini dia. Nah, ini tunasnya ya. Begitu banyak tunas barunya ya. Ini, wow. Ini. Nah, tapi daun lamanya seperti ini akan sakit dan mengering dan akan nantinya akan jatuh. Nah, ini ada hamanya banyak sekali. Ini padahal sudah saya semprot, tapi dia tidak bisa menyebar ke tunas baru. Nah, maka jangan lupa untuk melakukan penyemprotan walaupun dia sudah bertunas kembali. Gunanya agar daun yang baru ini, tunas yang baru ini tidak terkena hama ataupun tertular hama yang di sebelahnya. Nah, ini. Jika kita lambat dalam penanganan ataupun dalam penyemprotannya, maka daun ini akan terserang hama seperti daun-daun sebelumnya. Nah, ini. Maka akan sangat disayangkan pohon durian kita ini akan sakit dan akan mati tanpa penanganan yang baik. Ini juga kita lihat daunnya yang mengkeriting, mengkeriput. Ini nanti akan bergugur. Kalau dia membuat daun ini kembali segar ataupun seperti daun tunas, itu tidak mungkin. Saya sudah mencoba, entah kalau saya yang belum tahu caranya ya. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi daun ini tidak bisa seperti semula. Dia tetap akan seperti ini. Dan nantinya akan jatuh ataupun berguguran.
Dengan gantinya dia akan tumbuh tunas seperti ini. Nah, tapi kalau membuat daun ini seperti semula ataupun daun yang segar, menurut saya itu mustahil ya, karena saya sudah mencobanya berkali-kali dan saya tidak bisa hanya membuat pohon durian ini bertunas kembali dan membuat daun ini segar. Kita lihat pucuk duriannya. Nah, itu dia daunnya yang masih muda. Daun yang lamanya kan sudah tidak ada, daun yang lebar itu sudah berguguran. Awalnya dia ya seperti itu tadi. Awalnya dia seperti ini. Ini mengkeriput, mengkeriting dan akhirnya berguguran. Itu saya tidak bisa membuat daun itu segar kembali, saya tidak bisa. Karena saya sudah mencoba berbagai cara. Dan akhirnya daun itu tetap berguguran. Dan caranya saya hanya bisa membuat pohon durian ini kembali hidup ataupun bertunas seperti yang saya inginkan, yaitu membuat pohon durian hidup, tumbuh subur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya ulangi sekali lagi, dalam penanganannya yaitu lakukanlah penyemprotan setidaknya 2 hari sekali pada sore hari menjelang malam, karena hama akan bergerak pada malam hari. Kenapa? Karena dia tidak terkena sinar matahari. Nah, di situ dia akan bergerak. Di situ dia bergerak, di situ pula kita akan memberi obat pada daun durian. Dia akan terkena obat yang sudah kita semprot tadi, maka hama itu akan mati. Tapi nyemprotannya pada sore hari. Nah, lama-kelamaan pohon durian itu akan sembuh dan subur seperti punya saya ini. Nah, tuh tunasnya sudah kembali ya. Mau saya ranggai, cuman terlalu tinggi pohonnya ya, bibitnya ya. Tidak bisa. Nah, ini. Nah, itu tunas-tunasnya di pucuknya. Di sebelah-sebelahnya pada bertunas. Kemungkinan dalam waktu 1 bulan lagi pohon durian ini akan luar biasa nantinya ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa satu lagi, pemupukan. Pemupukan itu harus dilakukan kalau pada saat seperti ini, dia harus dilakukan setidaknya 1 minggu sekali, yaitu pupuk ZA non subsidi setengah genggam dan juga pupuk mutiara 1 genggam. Itu gunanya untuk merangsang pertumbuhan agar pertumbuhan cepat subur. Nah, itu dia. Ibarat kita mau kerja tapi nggak makan, ya kita tidak punya stamina dong. Nah, seperti itu juga pohon durian. Jika kita menyemprotnya tidak dikasih pupuk, ya sama dengan dia akan memperlambat pertumbuhan, maka harus dipupuk. Oke, terima kasih. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.